Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya mudah-mudahan nanti yang lain bisa gabung. Terus seperti kemarin ini bisa lebih dari 40 menit. Kalau lebih 40 menit, kalau 40 menit dimatiin berarti bikin yang baru lagi ya. Terus ya kita coba melangkah ke tahapan berikutnya di mana kemarin di MT ya, Microsoft Teams pagi udah pada denger lah, dan juga udah dirangkum ke dalam bentuk tulisan oleh Kang Sani. Nah dari situ. Tapi belum di-share ya? Apanya? MOM yang Kang Sani belum di-share ya? Ya itu yang saya bilang ini apa namanya tuh ke reset WhatsApp saya. Tapi saya coba masukkan di Evernote nantinya. Kumaha. Mana coba? Belum ada yang ini. Saya tadi coba ketik di Evernote juga nggak jadi. Nah, terus kan apa namanya tuh ya mungkin kemarin udah pada baca yang itu apa namanya tuh yang dari Kang Sani itu kan udah saya respon beberapa tuh. Kalau permintaannya dari udah Fitra kelihatannya emang harus datang kan ya. Saya udah mintakan si fotonya tapi teman saya lagi mancing terus belum pulang dia. Belum pulang ke rumah. Ini saya sambil mau saya ketik nih. Ya, sebenarnya memang baiknya sih langsung ke sana, Kang. Langsung dilihat. Kang Dian sendiri kan belum ke sana kan ya? Ya. Ya, kan dari yang saya ajukan apa namanya sebagai bahan untuk untuk nanti ke depannya melihat visibility-nya itu, saya juga nggak tahu apakah sudah cukup dengan yang kemarin saya berikan atau mungkin ada masukan dari yang lain gitu. Ini kita ngomongin dari sisi lahannya dulu gitu. Mungkin ke hal-hal yang lainnya seperti yang dari Pak Derajat sendiri bilang itu kalau misalkan ke peternakan memang baik ya mah kan kita mah kemungkinan besar nggak akan langsung benar-benar full terlibat gitu ya. Jadi memang perlu ada orang yang ahli di bidang yang nanti akan kita inikan gitu. Misalkan kalau perikanan, berarti harus cari orang yang benar-benar memang amanah dan dia bisa diandalkan. Sudah bukan coba-coba lagi gitu istilahnya tuh. Ya, setuju sih dengan Kang Sani. Saya kalau kita mempercayakan usahanya ke orang yang udah ahli, udah punya pengalaman di sana, artinya kita kan meminimalkan risiko gitu kan ya. Artinya kita udah siap jalan dan benar nggak coba-coba. Karena kalau coba-coba kan berarti potensi gagal itu lebih besar. Tapi kalau kita mempercayakan sama ahlinya ya artinya kita meminimalkan risiko. Nah, orang yang kemudian yang kenal ini orangnya udah pernah main di ini pembesaran lele sebelumnya ya? Dia bilangnya sih pernah, tapi sebenarnya kalau sekarang ini ternak burung dia kebanyakan.
itu kurung. Nah, kalau kemarin sih dia apa namanya tuh, ya dia pertama siap, kedua dia tuh ada suara di BPAT, Badan Pengembangan Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar gitu kan. Di situ juga kemarin sempat dengar katanya kalau memang mau bisa di apa nanti dibimbing gitu. Nah makanya sebenarnya tadinya sih saya berharap tuh gini, dari Pagi Farm gitu kan, dari Bang Daus itu bisa ada yang makanya saya bilang kemarin misalnya seminggu sekali kontrol. Ini udah benar belum takarannya, terus kira-kira pertumbuhannya seperti apa gitu kan. Kalau dari Sentul ke lokasi itu katakanlah paling lamanya itu 1,5 jam gitu kan, paling lamanya istilahnya bisa PP lah gitu. Tadinya sih saya ada harapan seperti itu. Dan kemarin sih kalau di waktu di Pagi Farm itu kan dibilangnya ya bisa aja katanya gitu kan, meluangkan waktu kayak si kemarin siapa sih yang namanya, kan udah kan Mas Yakin kenalan nggak kemarin sama yang di Pagi Farm itu si insinyurnya lah. Oh, iya tapi nggak nyatat nomornya. Oh iya, soalnya cuma kita berdua yang kemarin ke sana. Enggak, kalau masalah nomor sih kamunya maksudnya gini, dia itu manajernya lah gitu kan, yang tahu dan apa Ini namanya manajer apaan, Kang? manajer peternakan di situ, bukan peternakan, sekarang pertanian berarti di Pagi Farm. Iya, Oh. satu nih. Mm-mm. Satu marketing ya? Nggak tahu mereka Pak IPB kan, kalau kemarin ngobrol-ngobrol kayaknya kenal dengan anaknya Pak Haris, anak Pak Haris. Nah, tapi nggak apa-apa, not ini kita apa namanya itu nanti kita diskusikan lagi kan. Ini kan salah satu alternatif ya, bukan apa namanya itu, bukan akan ke sini, tapi kita lihat polanya gitu kan. Apakah mau di pertanian kah, perikanan kah gitu ya. Cuma kalau tadi idenya adalah mendompleng atau ikut dulu ke yang sudah jadi, kelihatannya saya Pak Haris Pak Kodir nggak setuju mungkin gitu ya, karena maksudnya gini, keinginan dari kita itu adalah bukan jadi investor murni, tapi belajar menjadi pengusaha tani gitu kan. Kalau misalnya mendompleng ke yang sudah ada, kalau deket sih mungkin bisa, dan itu tempatnya di situ aja, di Pagi Farm itu. Pagi Farm itu kan ada 2 lahan yang mau dikonversi, satu jadi greenhouse, satu tetap kolam gitu kan. Itu akan dipakai oleh orang untuk pengembangbiakan nila. Nah, kalau misalnya 2 tempat itu nggak jadi gitu ya, nggak jadi disewa sama orang, mungkin kita bisa masuk di situ. Kita mau diuntungkan dengan lokasi yang lebih dekat dan dekat dengan orang-orang yang sudah terjun di dunia itu. Walaupun memang Kita ini ngomongnya di lahan yang sama atau bukan, Kang? Berbeda. Di Pagi Farm itu tadi. Jadi gini, saya ulang. Oh. Kalau maunya kita nempel ke yang sudah jadi, ke yang sudah sukses gitu ya. Kalau ke Pak Derajat kan mungkin bagi Kang Sani, Kang Dadang dekat di Bandung, bagi yang di era Jabotabek menjadi jauh gitu kan. Kan gitu satu gitu ya. Nah, kalaupun yang lebih realistik ke arah orang-orang yang di Jabotabek, ya di Pagi Farm itu disentuh. Disentuh itu di Pagi Farm, di tempatnya Bang Daus itu ada 2 lahan yang disewakan ke orang. Sebelumnya, 1 lahan sebelumnya itu bekas bioflok lele, cuma kemarin tuh
atapnya itu keangkat angin puting beliung, hancur gitu. Nah, katanya itu mau dijadiin greenhouse sama yang nyawanya. Terus satu lagi, kalau lihat kemarin video yang dikirim Pak Kodir itu yang di YouTube-nya itu, kan kami ada acara ngobrol di kursi di apa namanya itu di luar lah gitu ya, di halaman di rumput gitu kan itu. Nah itu satu lagi itu ada kolam buat nila, ada orang mau sewa katanya buat mengembangin nila gitu. Paling, nah kalau di tempat itu diuntungannya adalah bagi orang yang Jabodetabek itu lebih dekat gitu kan untuk bisa istilahnya mau tiap hari ngeliat pun atau seminggu 3 kali ngeliat pun. Kedua mungkin diuntungkan juga dengan kalau kita minta tolong orangnya pagi farm gitu kan melihat ke situ harusnya lebih mudah. Tapi tetap itu secara manajemen pagi farm nggak mau terlibat. Jadi istilahnya kita murni nyawa, buka sendiri di situ, gitu kan, kelola sendiri gitu. Itu Itu alternatif yang lahan kedua. punya Pagi Farm atau lahan yang mau disewakan dari orang lain? Punya pagi farm. Punya Pagi Farm. Tapi sebenarnya Pagi Farm-nya juga sewa kan? Ya, Itu tempat ya. itu punya Pemda kalau nggak salah ya. Iya. Makanya kan Jadi Pagi ini Farm sebetulnya ini, Kang Dani, Pagi Farm ini apa namanya tuh kalau dulu kan awalnya ngetop dengan apa hidroponik gitu kan sama bioflok. Biofloknya sekarang udah enggak, tinggal hidroponiknya. Terus di hidroponik pun awalnya petani juga sekarang gabung menjadi pengepul gitu kan dan penyuplai gitu. Nah, ketika dia punya tempat yang kosong itu ya dia sewakan juga gitu. Itu sih kalau yang nempel. Nah, kalau yang semangatnya Pak Haris, Pak Kodir itu adalah belajar menjadi pengusaha tani gitu kan. Jadi ikut terlibat. Meskipun tidak menjadi pengelola, tapi ikut terlibat gitu, pengen tahu lah, datang ke sana, datang ke sini gitu kan, ngelihat lagi segala macam. Kecuali mungkin kalau dari Pak Derajat, ada ini nih, udah ada apa ya, bidang yang coba kita garap. Nah, kalau gitu nempelnya masih make sense, masih coba kita garap tuh gini dah. Ketika panen, misalnya gitu ya, ketika Pak Derajat panen, katakanlah misalnya cabai gitu kan. Nah, kira-kira ada enggak atau berapa kuota misalnya untuk coba kita distribusikan di wilayah Jabodetabek misalnya gitu. Nah, itu masih nyambung tuh antara kita nempel dengan petani yang udah jadi dalam hal ini misalnya Pak Derajat, terus kita juga baru belajar memahami rantai rantai penjualannya gitu kan dengan mencari tahu berapa sih berapa banyak gitu kan yang bisa coba kita serap gitu di situ. Kemarin sempat ada obrolan seperti itu. kalau gini kan, kalau misalkan saya juga sebetulnya saya maksudnya gini, dari barusan penjelasan itu, kalau yang tipenya benar-benar total investor yang nggak mau tahu, mungkin itu seperti saya kayak nanam apa ya, saya bilang nanam modal gitu lah, nanam modal di salah satu tambak udang gitu kan. Nah, di salah satu tambak udang itu sistemnya crowdfunding kayak gitu juga. Jadi dia itu sudah berjalan lama, terus ada pengembangan usaha, dia butuh modal itu yang ditawarkan ke salah satu apa namanya kalau bilang tuh community gitu ya. Nah, ini lahannya ada sekian hektar, ini nanti akan dibikin coupling gitu ya, coupling kolam, luasnya sekian, itu dijualnya katakanlah bukan dijual ya, dengan modal satu kolam itu katakan 100 juta.
Nah, itu ditawarin 100 juta tuh ada yang per orang, ada yang kalau nggak sanggup mungkin bisa aja dari satu kolam itu 10 orang, 20 orang, itu lain cerita, itu apa tergantung masing-masing gitu. Nah di situ mah kalau investor mah benar-benar memang sistemnya itu kita itu bagi hasil di setiap panen. Misalkan kalau udang itu 4 bulan sekali gitu. Nah nanti untuk pengelola itu berapa persen, untuk investor itu berapa persen. Nanti buat investor nanti akan dihitungkan itu sama si yang itu tuh ROI-nya itu dalam sekian tahun, kontraknya sekian tahun gitu. Nah itu benar-benar kita nggak terlibat secara langsung karena yang mengawal itu adalah orang yang memang sudah ahlinya lah, kalau misalnya kita bilang itu sudah ahlinya gitu. Kita mah hanya terima itunya aja. Cuman segala kerugian maupun ini itu juga kita ini karena saat pertama ditawarkan itu secara proposal itu diberitahu gitu kan SWOT-nya lah. Misalkan ini prospeknya seperti apa, pengembangannya kemana, kalau misalkan pasarnya itu kemana, terus resiko-resiko dalam bisnis itu apa saja diceritain gitu. Nah, terus terang aja dengan kondisi seperti sekarang ini itu memang di luar dari dugaan gitu lah ya dengan COVID ini. Terus juga ada kasus kena apa tuh namanya banjir rob, itu juga di Jakarta dong itu banjir itu sudah di ini. Kenapa? Ya kalau istilah banjir itu maksudnya yang di Jakarta gitu. Ya, misalkan daerah-daerah pantai utara gitu kan terkadang kan suka ada juga kan banjiran gitu. Nah itu juga sudah diberitahukan di awalnya itu gitu. Itu resikonya tuh gini gitu. Kegagalan panen itu bisa seperti ini. Nah, apakah si seorang investor itu sanggup atau enggak? Karena nggak mau juga kalau misalkan dari sisi pengelola itu taunya investor itu untung aja nggak ini juga gitu kan. Karena memang bisa dibilang untung ruginya itu si investor harus tahu gitu, resiko-resikonya juga. Nah itu kalau misalkan kita hanya berdiri sebagai tadi murni investor. Tapi kalau misalkan saya sih ngelihat yang katakanlah ngomongin yang suka booming, ya. Kenapa maksud saya gini? Kita ini kan secara background itu bukan pertanian itulah ya. Kita pengen belajar betul. Pengen terlibat secara langsung juga itu bagus banget gitu. Cuman kalau misalkan kita ngomongin, kita nggak bicara ngomongin di bisnis plan, tapi ngomonginnya secara udah langsung jadi gitu. Misalkan tadi ternak lele gitulah ya. Nah kalau misalkan kita yang tidak ada ilmunya itu langsung itu bisa jadi malah akan jatuhnya tuh coba-coba gitu. Jatuhnya coba-coba memang secara ini pasti akan ada kerugian, iya betul. Cuman kerugian itu kan kita harus perhitungkan juga di awal gitu. Memang ada yang bilang ada orang yang main safe, ada orang yang udah ngapain namanya kerugian mah itu namanya juga proses belajar gitu kan. Ada juga seperti itu. Cuman kalau udah ngomongin secara biaya besar itu terkadang kan tiap orang itu pasti beda-beda penilaiannya gitu kan. Nah, jadi maksud saya, kenapa sebaiknya itu kita masih tetap perlu orang yang benar-benar ahli gitu ya. Bukan ahli banget ya, tapi dia tuh tahu gitu. Kalau misalkan ada masalah apa, cara penanganannya seperti apa, kita bisa masih terus didampingin gitu. Dan kita juga bisa langsung terlibat gitu kan, sambil belajar dari si orangnya ini gitu. Karena ya itu tadi kalau misalkan kita sama sekali nggak ada keahlian di situ dengan kondisi kayak kita sekarang ini, saya pengalaman sulit mendapatkan hasil terbaik kecuali kalau benar-benar memang full time kitanya. Full time mungkin seperti ya bisa apakah bisa dijadikan contoh atau enggak seperti Pak Dajat itu kan bisa jadi Pak Dajat full time gitu di situ gitu. Udah bisa langsung menyeluruh
secara manajerial mungkin, terus dari ilmunya juga bisa langsung dipelajarin. Kalau kita ini ya maaf aja saya masih meragukan gitu. Dari sisi waktu juga 2 minggu ya nggak tahu juga gitu. Gitu mungkin kan. 21. Jadi maksudnya 21. Jadi maksudnya itu kita ini masih intinya itu kita ini masih tetap perlu orang yang ahli untuk mendampingin kita gitu. Ya, itu Karena proses untuk benar-benar ke ahli itu kan butuh waktu, ya katakanlah kemarin si siapa, ini Mas Daus bilang kan 2 tahun ya kan ya? 4 tahun. Ya kemarin sih dia bilang gini, dia sendiri sekarang itu udah jalan 4 tahun, dan baru 3 bulan terakhir katanya ngerasain apa namanya itu kalau dibilang suksesnya. Karena kan dia juga itu. awalnya dari 6 orang gabung gitu kan, tinggal dia sendiri, lepas semua gitu. Dia juga pernah apa namanya tuh ya kayak biovlog dia sekarang lepas semua gitu kan. Pernah dia juga di kambing katanya lepas semua katanya gitu kemarin. Ya. Ya itu apakah kita mau seperti itu, maksudnya oke nggak masalah gitu ya, 4 tahun kita belajar dari nol tanpa ini, dengan saling berbagi yang tadi kan mungkin dari 6 orang itu lama-kelamaan bisa jadi mengerucut cuma tinggal sisa berapa gitu. Namun seperti itu, atau kita cari orang yang benar-benar bisa kita tadi amanah itu dalam artian kalau ada masalah, kalau misalkan kita ini tuh pas waktu kita lagi nggak sempet ngelola, dia bisa gitu. Itu mungkin bisa lebih cepat jadinya gitu. Di samping kita sambil belajar juga sebelum benar-benar siap. Nah Saya nggak tahu kalau mengenai mungkin keberadaannya kan kalau kita sih semua bisa dipastikan dimanapun lokasinya nggak akan bisa tiap hari ada di situ ya. Ya. Nah, berarti kan memang apa namanya tuh konsep kemarin itu bahwa gini. Misal kemarin itu sebagai pencontohan misalnya ada tempatnya itu di Jasinga misalnya atau di wilayah Bogor lah gitu. Nah, kita udah istilahnya nunjuk kok ini berarti Kang Aang nih yang akan jadi perantara antara kita misalkan sebagai investor yang sambil belajar dengan pengelola gitu kan. Ya. Terus kalau misalnya lahannya itu ada di Bekasi ya mungkin siapa yang di Bekasi kayaknya seperti itu. Cuma bahwa polanya itu adalah antara kita yang investor sambil belajar menjadi pengusaha tani tadi gitu kan, yang mana gini, kita bukan orang yang cuma sekedar gua naruh uang selesai, kita nggak seperti itu gitu kan. Jadi mau datang, ayo kita ke sana yuk misalnya gitu kan. Bahkan misalnya gini di tempat yang apa namanya di Propos ini kan ada villa gitu kan. Kemarin ya dipertanyakan juga maksudnya ini villanya mau diambil juga apa enggak gitu kan. Kalau misalnya mau diambil silahkan misalnya mau tiap minggu gantian gitu kan. Saya minggu ini pengen ke sana deh main, minggu depan siapa gitu. Itu kan sambil ngelihat gitu kan. Walaupun tetap keterlibatan itu bukan sebagai pengelola misalnya gitu kan, tapi tetap sebagai investor, tapi pengen tahu nih gitu kan ritmenya itu seperti apa sih gitu kayak gitu. Nah itu polanya. Nah terus kalau sebetulnya misalnya untuk gimana lanjut? Ya gimana? Ya maksudnya kalau saya sih sebaiknya itu apa namanya ya? Kalau misalkan kita udah berbisnis, misalnya udah katakanlah ikan lele gitu yang di mana tuh di Sukabumi gitu, atau di Pagi Farm, ya sebaiknya mah sebagai yang investor gitu tiap saat harusnya melihat kondisi yang realnya itu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar belajar juga, tapi mengontrol juga gitu.
Karena pengalaman saya sih beberapa kali yang hanya ya itu jeleknya kalau misalkan jauh gitu ya, jauh itu nggak bisa kekontrol, terus kita sendiri juga tata cara pengelolaan itu nggak tahu, itu akan susah juga gitu kan. Malah bisa jadi yang terjadi adalah timbulnya yang namanya apa namanya itu, tanda kutip penipuan itu bisa jadi terjadi gitu. Dibilangnya rugi padahal kenyataannya untung gitu. Contoh kecilnya lah, saya pengalaman dulu bisnis sama ini teman gitu kan dalam kuliner kayak gitu. Nah karena jarangnya dilihat, jarang dimonitor, nggak pernah ini, hanya mengandalkan kepercayaan, ya ujung-ujungnya gitu. Bilangnya rugi-rugi, pas waktu lihat kok rame kayak gini dibilang rugi gitu kan. Contohnya kayak gitu. Ya itu dari awal sudah diskusikan juga atau kita note juga gitu. Karena kalau tadi Kang Sanin bilang kita butuh yang pengalaman, saya kan hanya ke teman juga ya, karena saya udah lama nggak tinggal di sana lah gitu kan. Ya kalau kata teman saya, yang jago mah banyak, tapi yang bisa dipercaya yang jarang kan gitu. Nah, menjembatani atau menghindari kemungkinan curangnya ini kan kita perlu orang di sana yang memang ya, kalau saya sih ngopi ke kayak Pak Derajat gitulah. Jadi naruh saudara gitu kan atau siapapun gitu kan yang memang udah bisa dipercaya gitu. Ya. Yang ahli itu bukan berarti dia harus jadi ini juga, maksudnya kita lepas tangan juga. Yang misalkan gini lah, kita punya lahan di Sukabumi. Nah, mungkin ada saudara kita di situ aja, katakan dia bukan ahli gitu kan. Nah, yang ahlinya mah dia digaji lah, katakan kita menjadikan dia sebagai karyawan yang digaji aja gitu kan. Tapi secara manajer atau ini naruh orang entah saudara entah siapa gitu sebagai pengawasan aja mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin Pak Derajat yang punya pengalaman gimana Pak? Bisa ngasih masukan? Saya sih ya saya menyimak apa yang dibicarakan ya. Saya juga mungkin bisa diambil contoh juga yang saya lagi jalanin untuk yang lain ya. Kan saya udah jalan di Bandung Selatan. Beberapa hektar tanah lahan yang kita jalankan gitu ya. Kemudian saya lagi proses penjajakan buka di Bandung Barat, di Cisarua. Sama satu lagi di Bandung Selatan tapi beda lokasi. Saya ya jadi menurut saya itu kita harus menentukan dulu potensi bisnis yang mau kita jalanin itu apa. Kalau saya kan sudah menentukan, saya mau menjalankan bisnis di kebun dengan siklus pendek. Apakah bawang, tomat, jagung, termasuk cabai, udah ditentukan itu. Bahkan apa yang sudah dijalankan termasuk, kalau menurut saya sekarang yang sudah dijalankan itu termasuk memuaskan, hampir semua lahan itu produksinya bagus, dan sekarang jagung pun tanggal 20 sampai 25 itu akan ada panen dan diperkirakan bagus. Artinya apa yang dilakukan itu akan dijadikan standar baku untuk pola pertanian sama perawatannya gitu. Itu di unit-unit lain itu harus dijadikan standar baku, itu dulu distabilkan. Jadi kalau menurut saya langkah pertama itu potensi bidang usahanya harus kita tentukan dulu. Itu
kita analisa, bisa kita hitung-hitung mana yang kira-kira apa yang mau kita jalanin dan diperkirakan feasible, orangnya tersedia, lahannya bisa dicari gitu. Mungkin itu yang harus ditentukan dulu sama-sama. Saya contoh ya, karena saya udah jalan di situ, saya udah menentukan bahwa saya akan menjalankan skema bisnis dengan siklus pendek tadi. Dan saya lagi ngejajagi untuk membuka di Bandung Barat. Saya menunjuk salah satu calon manajer untuk mencari mitra di sana, karena saya kan jangkauan saya juga sama, nggak bisa nyari sendiri juga. Nanti kalau sudah ada penjajakan lumayan lebih terperinci, baru saya masuk. Jadi saya sudah menunjuk satu manajer di situ, satu manajer dengan sistem bagi hasil, udah kita tentukan satu manajer, cari mitra, dan mitranya yang tahap sekarang itu harus yang udah jadi dulu dan bisa mencari lahan serta apa bentuk ininya, jaringannya juga sudah punya. Dia udah punya alternatif nih. Saya ke Bandung tuh besok minggu depan insya Allah itu mau melihat itu juga seperti apa. Satu lagi yang di daerah Bandung Selatan juga, dia ada alternatif juga, saya tolak. Karena dari sisi ini apa namanya, dari sisi apa yang dia propose itu nggak sejalan dengan apa yang kita maui. Jadi saya tolak, itu nggak bisa yang seperti itu. Jadi saya pikir setuju sama Mas Kang Sani bahwa dengan situasi kita saat ini, Mas, termasuk saya juga kan remote juga, nggak bisa daily ada di situ, nggak bisa juga. Tetapi benar bahwa kita pola usahanya bukan investor, tetapi memang memegang usaha itu, memanage usaha itu gitu. Semuanya orang kita hanya bermitra untuk pelaksanaannya dulu sekarang, karena kita belum punya karyawan untuk itu, makanya bermitra untuk implementasinya. Dan kebetulan memang pola mitra ini yang saya akan terus menjalankan juga, nggak sistem gaji gitu. Jadi sistem bermitra sama pihak orang lain, tapi nanti suatu kondisi kita juga menguasai sehingga kita bisa mengarahkan, bisa continuous improvement bisa kita jalankan gitu ya. Hal-hal persoalan yang ada kita bisa improve gitu. Yang saya jalankan itu, saya menentukan maunya saya apa. Yang kedua, saya menunjuk satu manajer, suruh mencari yang jelas harus seiring dulu manajer itu. Kita brief dulu ya, bahwa gini ininya, pola skema bisnisnya seperti ini, standar yang akan dilakukan seperti ini, baru dia mencari. Sekarang lagi nyari itu. Ini contoh aja, contoh real bahwa saya lagi mengembangkan di Bandung Barat, Kang Sani, di daerah Cisarua. Dia udah dapat tanah sewa, ya ada alternatif, ada alternatif ini juga mitranya. Cuman belum saya confirm. Itu langkah ekspansi yang saya lakukan. Tetapi ya itu, saya sudah menentukan apa jenis apa yang kita maui, kemudian skema usahanya seperti apa, standar baku polanya seperti apa. Nah, itu yang kita cari. Mungkin aja ya bisnis model seperti ini. Ini jangan dianggap ini saya juga sama, masih dalam rintisan ya Pak ya. Jadi ini mungkin aja bisa dipakai untuk kawan-kawan. Jadi kawan-kawan punya konsorsium nih. Punya konsorsium. Jadi harus menentukan kepengen apa? Apakah main di udang, seperti Kang Sani cerita tadi, atau main di ikan ini. Itu kan kita bisa hitung-hitungan ada di internet itu. Bisa kita bisa tanya-tanya juga dulu. Atau mungkin salah satu kita ikut training dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Nggak usah detail sekali kita punya ilmunya, tetapi apa namanya, untuk masuk ke situ tidak blank sekali. Saya kurang setuju kalau taraf mencoba-coba sekali, itu akan babak belur sekali, akan kesulitan kayaknya. Jadi kita harus
harus istilah ngedompleng juga sebetulnya polanya sama, cuman menjalankan paralel dengan pihak lain, misalnya ke saya suatu saat. Cuman saya belum bisa ini karena khawatir merugikan kawan-kawan ya. Nanti kalau udah jalan saya berani ngajak kawan-kawan. Jadi misal mendompleng itu saya udah jalan nih di Bandung Selatan. Ya. Salah satu kawan saya di Bandung Selatan juga punya tanah. Contoh, punya tanah, dia kebingungan juga nggak punya petani. Nah, saya sinergikan. Saya mau sinergikan. Bahkan petani saya mau garap di sana, punya kawan gitu. Tapi unit yang terpisah. Nah, itu salah satu mendompleng yang sudah jalan gitu ya. Mendompleng bisa betul-betul tipikal, bisa persis sama, atau mungkin ikut ke jaringan yang lainnya, jaringan supplier tadi misalnya ya, atau jaringan yang lainnya gitu. Jadi mendompleng pun bukan investor, tetap sama, cuman usaha yang sudah jalannya itu menjadi bisa menggiring dan bisa sinergi dalam pemasaran atau dalam apapun. Bahkan dalam metode pertanian pun bisa begitu. Sebagai contoh, saya lagi mau buka ya. Ini kan cita-cita semua nih. Mau buka di salah satu tempat, udah nemu juga dia tempatnya. Petaninya udah nemu juga. Jadi saya percaya sama satu manajer. Saya mau jadikan satu manajer. Saya tentukan bahwa pola pertaniannya saya nggak mau keluar jalur dari ini. Harus begini. Misalnya di jagung, bibitnya harus kada, si madu lah ya. Kemudian pupuknya harus ini. Hari ke-7 harus begini. Hari ke-14 harus begini. Itu saya bilang standar itu harus diikuti. Nggak boleh keluar jalur dari itu. Itu dulu dalam 2 tahun itu harus begitu. Nggak boleh ada akal-akalan. Kalau dia setuju, cari. Saya bilang kan gitu. Tapi nanti saya juga punya orang untuk kontrol itu. Itu salah satu yang lagi kita jalanin. Seperti di Bandung Barat, di Cisarua, ada satu manajer yang saya tunjuk, lagi nyari nih. Lagi nyari dan dia udah mengharapkan kehadiran saya untuk ke sana. Untuk samalah menseleksi lah ya. Kita kan sering menyeleksi vendor, menseleksi kontraktor, kan begitulah kira-kira ininya. Itu yang lagi saya jalanin gitu. Yang sebelumnya polanya kurang lebih sama seperti itu. Polanya, jadi saya menentukan, oh ini mitra bisa dijadikan mitra. Saya tentukan manajernya, saya ambil karyawan, dan gitulah kira-kira. Jadi kalau menurut saya mendengar menyimak pembicaraan kawan-kawan tadi, kelihatannya kan bentuknya juga belum jelas nih. Kalau menurut saya sih, tentukan dulu kalau mau dilele, ya lele. Kalau mau dinilai, ya nilai. Dengan skala bisnis tertentu. Dan itu hitungan-hitungan kawan-kawan mestinya bisa akses ke internet itu. Saya pernah main di lele juga. Saya pernah main di lele, tetapi bukan skala bisnis. Dulu itu saya kan ke sapi ya. Saya bermitra dengan sapi, dan saya juga punya manajer operasional. Saya melihat kok di sapi itu waktu itu belum dapat feelingnya betul di sapi, dan itu jangka pengurusan sapi kok lama gitu. Saya merasa kasihan sama petani. Nggak ada dapat hari-hariannya ini, udah ngarit tiap hari gitu ya, udah ngasih pakan, tapi hari-hariannya dia kesulitan, kasihan saya. Nah, saya ini di dekat lokasi itu ada tanah dijual waktu itu. Saya beli dan saya jadikan kolam lele untuk penghasilan petani sehari-hari. Gitu. Saya pernah juga ke lele. Ya memang benar kata Bang Daus, lele itu sama lah artinya. Waktu itu juga saya konvensional, lele itu hanya makan tiren ayam gitu ya. Itu berat juga itunya. Pakan lele itu harus dihitung. Jadi mau konvensional pakai tiren ayam atau mau pakai pelet gitu, itu harus dihitung. Dan itu hitung-hitungannya sama lah kayak pakan ayam gitu ya, kayak pakan sapi itu sama. Jadi produksinya berapa itu ada hitung-hitungannya. Kita udah tersedia sih di internet, bisa dilihat untuk pengalaman orang seperti apa.
Kalau menurut saya sih gitu, tentukan dulu alternatif-alternatif apa di bidang apa sih yang mau yang mau dijalankan alternatifnya. Kemudian kalau pola saya nunjuk karena kan saya juga sama nggak sanggup tiap hari turun, tapi nanti suatu saat sekarang turun tapi kan terlalu banyak juga, areanya juga terlalu luas, nggak mungkin saya ngurus satu-satu kan, hanya memanage secara keseluruhan. Jadi bentuknya grup gitu. Jadi di Bandung Selatan pun ada 2 pihak. Kemudian nanti kalau memang jalan di Bandung Barat ada Bandung Barat gitu. Nggak mungkin saya setiap ini. Saya percayakan ke manajer dan manajernya itu kita pilih. Nah, kawan-kawan kan belum tahu nih bentuknya. Jadi harus dicari alternatif di bidang apa yang mau dijalankan. Kemudian betul tadi sementara ini cari aja mitra gitu. Tunjuk salah satu manajer, entah salah satu kawan-kawan atau mungkin ada pihak lain yang kita percaya betul. Itu yang saya jalankan. Dan sekarang lagi saya jalankan untuk Bandung Barat sama di Bandung Selatan. Lagi yang udah jadi, yang udah jalan kan udah ada nih. Saya lagi mau ekspansi sedikit-sedikit bertahap juga. Di Bandung Barat mau ekspansi, tetapi bidang yang mau ditekuni itu sama, short cycle tanaman yang jangka pendek. Cuman antara Bandung Barat sama Bandung Selatan berbeda ininya. Pola tanamnya karena kayak di Cisarua tuh iklimnya agak berbeda. Jadi agak berbeda tuh, tapi kalau sama-sama Bandung Selatan sama. Itu kira-kira Kang Sani. Ya, oke. Pak Dajat, atur nuhun. Intinya kalau saya sih udah bisa memberikan, udah nangkap apa yang Pak Dajat maksud. Terus sebetulnya kemarin juga pada saat Kang Dian itu ngomongin soal lahan yang di Sukabumi ya. Nah itu makanya kenapa saya usulkan itu kita fokus yang di Sukabumi itu supaya tadi apa yang betul seperti yang Pak Dajat bilang, supaya kita ini bisa lebih cepat untuk menentukan bisnis plan gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini ya, nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih. Harusnya dipoto terus di-share itu. Jadi saya coba jadi ini kan sekarang ini kita ada punya ada informasi mengenai lahan gitu ya. Kan biasanya sih dari bisnis plan dulu. Dari bisnis plan ini kan kita menentukan mau bisnis apa dulu, baru cari lahan gitu kan, baru cari apa. Cuman kalau sekarang kan katakanlah kita udah ada calon lahannya ini nih ya. Nah, dari lahan ini baru kita ini bisnis plan gitu kan. Nah, lahannya ini makanya informasi-informasi apa saja di lahan ini. Kelihatan kan? Ya memang kelihatan nih. View-nya dirubah jadi Di itu. foto coba. Di foto terus di. Nggak, pokoknya gini aja, nanti saya coba inilah. Jadi gini, dari kan kita ada informasi mengenai lahan, ya kan? Nah, lahan ini kita perlu banyak informasi untuk menentukan bisnis plan. Itu dari lahan ini kita bisa keluar bisnis plan tersebut, mau kemana arahnya gitu, apakah mau lele, mau nila atau hidroponik gitu kan. Tergantung dari lahan yang sudah kita lihat tadi. Nah, dari situ baru menentukan langkah selanjutnya. Kalau misalnya katakanlah sudah menentukan bisnis plan-nya yang di lahan tersebut, itu bisnisnya adalah lele, misalkan. Nah, baru kita cari orang lain gitu, tanda kutip itu orang lain itu yang lebih tahu mengenai lele ini. Dari situ seperti yang Pak Dajat tadi sampaikan itu kita belajar. Nah, dari belajar itu mungkin bisa lebih cepat karena misalkan kita terus-terusan melibatkan diri dari awal sampai akhir, sampai penjualan, sampai kemana gitu lah. Nah, dari situlah baru kita bisa ini menilai ini kalau misalkan tadi ceritanya Pak Dajat bisa menilai, oh bisnisnya ini harusnya seperti ini, lahannya itu bagusnya itu di sini. Nah, itu kan sudah bisa menilai itu.
dari hasil tadi apa namanya, mungkin belajar dari yang ahli tadi, dari menilai itu baru kita bisa memutuskan bahwa ini bisnisnya bagus, ini bisnisnya nggak bagus, atau kita sebaiknya tanam ini, sebaiknya tanam itu, karena dari tadi, dari pembelajaran selama masa-masa dengan yang orang lain tadi itu gitu. Nah, ketika sudah bisa memutuskan satu hal, baru siapa tahu ke depannya mau ada pengembangan pun itu kita bisa balik lagi, jadi recycle balik lagi ke bisnis plan lagi, udah gampang lagi itunya gitu. Jadi mungkin siklusnya seperti itu jadinya gitu. Ya. Dan itu apa yang diceritakan Kang Sani tadi, dalam proses di lapangan itu menurut pengalaman saya cepat aja itu. Nanti kalau udah ketemu sama orang, kita berinteraksi sama orang, keputusan itu cepat sekali itu. Tuh. Jadi contoh saya mulai itu, ini bisa dikembangkan. Oke, begitu di lapangan tuh ada peluang-peluang. Oke, ambil sini. Ini. Jadi kalau kita udah berinteraksi di lapangan sama kawan-kawan yang lain, itu ini cepat aja sebetulnya. Apa yang dirangkaikan tadi Kang Sani itu sebetulnya kalau memang sudah jalan, sudah feelingnya sudah ada dan sudah on, itu cepat aja. Bukan waktu lama sebenarnya. Ya, jadi saya yakin juga Pak Dajat itu awal mulanya juga itu katakanlah hasil pembelajaran selama di lapangan ya kan Pak ya? Betul. Ya, artinya makanya saya manajer saya juga saya mengencourage ya supaya apalagi tahap ini saya bilang dalam setahun 2 tahun ini harus capek. Kehadiran kita di sana bukan mau mengawasi, tetapi dapat feel-nya, mengetahui jaringan, berinteraksi sama orang di sana, itu yang paling mendasar, yang paling penting. Jadi kita di antara kita juga ini kebetulan nanti ke 21 atau 22 perlu giliran itu hadir setiap saat di lapangan. Hadir setiap saat di lapangan bukan mau mengawasi. Tapi ini untuk membangun jaringan, membangun interaksi gitu. Itu ini nggak bisa dianggap sepele itu. Nggak bisa cesleos. Interaksi sama daerah itu yang paling penting justru. Kehadiran kita di sana tuh untuk itu sebenarnya, bukan untuk ini, bukan untuk ngawasi. Jadi kalian belajar nanti feelingnya dapat itu. Kita kan pakai logika ya. Kalau mau ahli sekali di pertanian, kita kan baru sebulan 2 bulan nggak mungkin lah begitu ya. Tetapi dengan apa namanya, kita sebagai pimpinan gitu, power punya gitu ya. Nah, itu pun interaksi keilmuan juga kita bisa masuk dan kita dianggap gitu. Karena kan kita punya logika juga, logika dasar, logika teknik gitu ya. Dan kita tuh keunggulannya menganalisa gitu. Suka menganalisa dan kita akses keluar bisa. Cari ke grup manapun kita bisa gitu ya. Orang itu terbatas. Nah, kita cari ilmu itu di luaran, di YouTube, di mana-mana bisa itu kita. Orang itu terbatas gitu, terbatas dengan waktu atau terbatas dengan apapun, tapi kita bisa. Sehingga kita bisa mengimbangi gitu. Dalam beberapa hal kita bisa mengimbangi. Tapi kalau kita mau jadi petani, saya nggak mengintensikan diri untuk jadi petani, saya nggak. Jadi saya betul-betul mengelola usaha. Jadi petaninya biar spesialisnya biar mitra yang jalan. Tetapi saya bukan harus zero di situ gitu. Ilmunya juga harus dapat. Tapi cara dapat ilmu dari lapangan, dari YouTube, dari grup-grup wirausaha pertanian, dari grup agrobisnis itu saya masuk gitu untuk nyari-nyari informasi. Ya itu nanti kan dari ilmu yang dipelajari di lapangan itu masa-masa pembelajaran itu kan nggak harus ahli karena kalau jadi ahli ya baiknya kita juga nggak butuh orang lain, cuma tetap kita butuh mereka gitu. Jadi pembelajaran itulah gunanya untuk menilai kita pada saat misalkan mencari peluang bisnis yang lain ataupun adanya pengembangan usaha gitu. Atau setidaknya ketika ada laporan A, B, C itu kita bisa memutuskan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Saya yakin sih
background teman-teman sendiri kan pada dasarnya itu apa ya namanya itu bisa menganalisa itu mana yang apa namanya itu dari katakanlah kalau perikanan itu sebaiknya seperti apa, ini harus bagaimana, pengelolaannya gimana gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, jadi betul sih memang sebaiknya kita ini ini dulu bisnis plan. Bisnis plan-nya itu karena kita sudah ada beberapa calon lahan yang akan kita garap. Nah, dari beberapa ini, apakah mau kita banding-bandingkan atau mau fokus di salah satu aja? Gitu. Kalau saya awalnya kan tahunya cuma yang Sukabumi, kalau Pagi Farm saya nggak begitu ini. Kalau di Sukabumi, ya itu tadi informasi-informasi yang sudah ada di grup itu digali lagi, itu untuk menentukan visible atau enggaknya gitu. Nah dari situlah baru nanti kalau misalkan keluar apa namanya mau bisnis apanya itu, ya itu tadi kita tinggal cari orang. Ya kelanjutan seperti yang tadi dibahas lah. Kalau seperti itu sih Kang Dian. Ya, kelihatannya gini sih. Tadi mungkin atau sekarang ini ada seolah-olah ketidakjelasan karena orang yang berdiskusi sebelumnya itu berbeda gitu kan, nggak ada ya. Cuma bahwa kalau mungkin untuk mengetahui seperti apa sih apa yang disampaikan Pak Derajat itulah yang sebenarnya yang mau kita copy gitu ya, atau kita adopt lah gitu, seperti itu. Tinggal mungkin nanti adalah pendalaman dari analisa bisnisnya itu yang dari Kang Sani ya, apa namanya, menganalisa lebih jauh, lebih dalam gitu kan. Tapi bahwa polanya bahwa kita akan menjadi tidak menjadi investor murni, menjadi pengusaha tani atau pengusaha pertanian, berbisnis sambil belajar, terus juga ya mungkin ada perbedaan dengan Pak Rajat adalah masalah kekuatan modal gitu ya. Jadi rencananya kita akan coba bikin saham Pak Derajat, karena mungkin kalau ditentukan misalnya butuh 100 juta dibagi 5 mungkin akan berat ya. Tiap orang akan berbeda lah gitu kan kemampuannya. Jadi rencananya kita coba buat saham biar nanti tapi dengan pembagian yang tetap proporsional gitu kan. Dan juga mudah-mudahan itu bisa menjangkau ke teman-teman yang lain. Sejauh ini kita belum menginfokan atau broadcast ke teman-teman yang lain, karena biarlah nih kita dulu nih sayap kiri. Kalau kita bilang sih ini sayap, sebenarnya maksudnya sayap itu orang-orang yang berada di schedule yang sama ketika duty gitu kan. Back to back-nya pada nggak ikut. Pak Walu yang nggak ikut, terus siapa Adi Tama nggak ikut, Budi Setiawan nggak ikut gitu kan. Ini sayap kiri ekstremis ini sebenarnya nih. Jadi biar kita matangkan dulu. Schedule-nya diatur lagi. Kenapa Pak? Schedule-nya harus diatur lagi nanti. Iya, kalau schedule nanti gampang. Ini schedule lagi kacau ini menuju ke 2121 nih Pak. Jadi saya lihat sepakat gitu ya. Bahwa skema bisnisnya mencari yang siklusnya pendek gitu kan. Karena ketika misalnya kita sewa tempat pun kan, katakanlah rata-rata misalnya setahun pertama gitu kan. Kalau misalnya bisa dilanjut enggak ya, atau misalnya kita maunya langsung 2 tahun, monggo nanti kita bisa tentukan lagi gitu. Tapi biasanya sih tahunan gitu kan. Kalau kemarin juga si orang yang punyanya itu nggak komen apa-apa masalah waktu. Jadi ketika ditanya setahunnya berapa, dia langsung kasih harga 10 juta gitu kan, kayak gitu. Ya, nah, kemarin, itu Kang, sorry Kang, mengenai nanti kalau kita sudah dapat kayak tadi ya, apakah harus setahun, apakah 2 tahun, apa harus 3 tahun itu nanti akan keluar dari perhitungan-perhitungan secara bisnis itu gitu. Maksudnya gini, kalau setahun itu dirasa nggak akan balik modal lah. Akan balik modal ini
Ini harus minimal dijalankan 2 tahun, salah satu contoh itu. Hmm. Atau bisa jadi, oh ini kalau 10 juta dengan nahan sekian itu nggak akan masuk gitu kan. Terlalu lama ininya ROI-nya itu gitu. Bisa jadi mungkin di angka maksimalnya katakan 8 juta atau oh ini 10 juta ini bisa lebih bisa dibilang murah, bisa dibilang tergantung dari perhitungan bisnis tadi itu gitu. Katakan kayak Lele lah. Lele kalau cuma 1.000 itu untungnya cuma 200.000 per bulan. Tapi akan berasa gede kalau misalkan sampai let's say minimal 10.000 itu. Berarti kan ada lahan yang harus nah seperti itulah kurang lebih. Jadi kenapa kemarin saya nanyain itu ini berapa tahun ininya supaya kita itu ada maksudnya gini, jangan sampai ketika kita ngitung-ngitung itu minimal untuk tadi ya ROI-nya itu 2 tahun, ternyata si pemiliknya itu cuman ngasihnya setahun, cuman tahunan gitu. Nanti pas waktu di tahun ini kita belum apa-apa udah habis masa kontrak, udah pergi udah repot lagi kitanya. Itu maksudnya tuh. Ya, analisa seperti itu kan yang sebelumnya nggak kebayang juga. Tapi gini, dari apa namanya tuh kesepakatan yang sudah ada gitu ya, dan dari pertemuan ini, karena kita pun mungkin harus membatasi Pak ya, biar nggak terlalu berlarut-larut gitu kan, nanti ngobrol lagi gitu kan, lebih bagus nanti kalau lebih komplit orangnya sebenarnya. Banyak. Gitu. Sejauh ini kelihatannya ini menurut saya adalah yang sebenarnya perlu dilakukan segera itu site visit sebenarnya menurut saya, karena nanti dari site visit itulah akan apa namanya tuh keluar keputusan yang lebih akurat menurut saya, baik itu katakan yes ataupun no misalnya gitu ya, atau misalnya yes-nya seperti apa, no-nya seperti apa, itu akan lebih akurat gitu kan. Nah saya nggak tahu nih PSBB ini akan sampai kapan gitu kan, karena kalau selama masih PSBB ya kita tetap pasti ada keterbatasan lah gitu ya. Tinggal mungkin gini, sambil nunggu site visit itu terwujud, kan saya juga sering tanya ke teman-teman juga, sok kalau ada opsi yang lain gitu ya, karena gini, saya ngelihatnya sama kemarin apa namanya tuh Pak Haris, Pak Kodir gitu ya, polanya dulu kayak yang tadi Pak Rejat bilang kan apa namanya, mencari skema bisnis dengan siklus yang pendek satu gitu kan. Yang keduanya karena kita ini adalah merupakan gabungan gitu kan, atau fungsi lah gitu ya. Jadi maka akan ada pola manajemen yang memisahkan antara investor dengan pengelola gitu kan, di mana yaitu benar-benar terpisah. Seorang pengelola bisa jadi merangkap sebagai investor, begitu pun sebaliknya, investor sebagai pengelola juga bisa gitu kan, tapi itu akan terpisah biar apa namanya itu ya adil gitu kan, jangan sampai seseorang yang istilahnya bagian apa ya tugas lebih banyak itu juga mendapatkan proporsi yang sesuai gitu kan. Nah nanti misalnya di sana enggak, bagaimana dengan yang disentul misalnya enggak, bagaimana, kita tinggal melihat aja, bila perlu mungkin kayak Derajat misalnya gitu kan, ada celah nih misalnya gitu kan di daerah Bandung Selatan, yuk kita ke sana. Bukan kita mendompleng gitu kan, tapi kita jalan bareng. Tanamannya bisa bareng, bisa berbeda, tapi bahwa Pak bilang nih sebenarnya ada 6 hektar misalnya gitu kan, saya cuma ngambil 4, kalau mau tuh ada 2 hektar lagi misalnya gitu kan, seperti itu. Tapi pola kita tuh udah sama, yang sekarang kan apa namanya, mau di mana nih, lahan kita belum dapat gitu kan, lahannya belum dapat. Nah nanti menurut saya kalau polanya udah kita sepakati, masalah kita hinggapnya di mana itu udah tinggal analisa tuh, benar-benar analisa yang menentukan, kayak Kang Hani tadi gitu kan. Kalau
manajemennya ada, petaninya ada, bahannya segala macam. Tapi lahannya misalnya nggak bisa lebih dari 1 tahun kan itu tidak visible juga gitu kan. Maka akan pindah lagi ke yang lain. Seperti itu sih menurut saya ya. Ya udah tik-tak aja Kang Dian. Kita kapan mau ke sana set survei? Ya, nanti coba dibuka di ini ya, di grup ya. Kesepakatannya kira-kira kapan. Kalau saya kan CTO Sabtu depan gitu kan. Saya trip ini rencana mau geser nih. Geser ke 17 hari biar nggak pusing. Kalau udah Peter kayaknya udah 3 minggu ya? Belum, trip ini masih 11 hari, nanti Juli 3 minggu. Oh, Saya rencana itu sama, mau 17 hari juga. Jadi harusnya Selasa, mungkin sampai Sabtu kali. Iya, Sabtu baru CTO kan? Nulisnya gimana nulisnya? Nulis Enggak, timesheetnya gimana? Enggak gini. Aktual. Jadi kita nggak mau seperti yang dikatakan siapa Mas Udah Pasti cuek aja ya, 17 tulis ya. Iya, jadi kita dalam masa transisi. Kalau itu Iya. Legal, transisi menuju ke 21. Ketika nanti misalnya baru sekali 21 ternyata udah balikin lagi ke 14 ya kita balikin lagi seperti itu. Tapi ini kita sama pemikirannya kayaknya. Berarti itu nanti naiknya hari apa? Nanti kalau misalkan jangan bicara naik hari apa, pokoknya ikutin dulu schedule. Nanti bawa misalnya tanggal berapa disuruh berangkat. Gini, kita tuh ngejaga, bener kata Mas Budi, ethic violation gitu kan, satu. Kedua sih sebenarnya pada saat kayak kemarin ditanyain, mana jadwal teman-teman gitu kan, karena mau ada training, ya itu akan pusing juga gitu kan. Kang Dian, udah ini nggak usah dibahas ini mah. Oh iya. Yang schedule itu nggak usah dibahas. Kita tambahin ketahuin Pak Derajat. Iya, udah. Nggak usah itu lah. Sebenarnya gini kan Dian, sebenarnya saya masih penasaran model kemitraannya Pak Derajat itu seperti apa gitu sama petani. Nah, boleh itu mungkin Pak Derajat bisa cerita sedikit lagi mungkin. Ya mungkin saya agak beda-beda juga di tiap unit agak berbeda karena yang jelas kita kan harus mengikutin, baterainya mau habis nih ntar. Sama ini juga. Diwaktuin kayaknya. Kamu lagi. Apa ini aja obrolan berikutnya nih kita gali lagi nih. Sejam loh ya. Udah lobet bersambung juga nggak apa-apa Pak. Ini udah sama ini udah lobet juga 15. Iya, kita sambung aja Pak Derajat mungkin. Kayaknya sih udah tadi lagi baru kerja ya ada ya. Ngetik kayaknya. Atau quick aja lah, kita batasnya 5 menit ya, 5 menit selesai kali ya. Nanti soalnya enaknya itu semua sih ada gitu. Tadi saya mau jawabin Pak Derajat sih, cuman mumpung ada waktu nih. Gitu. Oke. Ya untuk informasi saya ini aja sih terbuka aja ya. Artinya saya itu ya pada dasarnya kan mungkin bisa beda-beda sama kawan-kawan gitu ya. Saya membangun usaha ini, bisnis ini. Cuman lagi-lagi ini kan saya juga masih rintisan, jangan dianggap ini ya. Jangan dianggap satu referensi yang sudah sangat baku gitu. Saya juga masih berkembang nih. Jadi saya tuh kan polanya membangun kemitraan. Yeah. Kemudian saya melihat kemaslahatan buat orang-orang. Jadi artinya bisa beda ini. Dengan pondasi itu bisa berbeda-beda. Kalau saya ngelihat umumnya di daerah itu bagi hasilnya berapa. Kalau di kebun di Bandung Selatan, di Kabupaten Bandung, saya nanya ke beberapa tempat sama. Jadi istilah dia itu mertilu. Kalau semua modal tanah punya kita, modal dari kita semua full, kerugian kita yang nanggung, itu mertilu. Saya kira Kang Dani, Kang Sani mungkin paham juga. Mertilu itu sepertiga dari margin, sepertiga bagian pengelola petani, 2/3 kita yang punya modal dan punya tanah.
Nah, apa namanya? Semua manpower, upah kerja, semua pokoknya semua biaya yang tersangkut di situ termasuk pekerja, termasuk macam-macam itu dimasukin sebagai modal. Itu umumnya. Cuman saya apa namanya? melihat orang yang sudah jadi. Saya bilang, oke, saya kasih 40-60. Supaya kemitraan ini bergairah. Cuman saya juga nggak mau 50-50, itu yang merusak pasaran orang gitu ya. Ya. Jadi saya kasih 40-60. Oke, karena udah jadi, udah punya jaringan dan udah jadi, apalagi sekarang udah memuaskan 40-60. Saya punya karyawan, saya punya manajer. Manajer saya juga manajer orang dekat. Bukan orang lain gitu ya. Saya oke sama ini itu. Oke, pokoknya setelah dikurangi operasional saya bagi 2. Jadi karyawan kamu misalnya dia punya karyawan kita, kan dia juga nggak akan terjangkau setiap hari, nggak harus hadir di sana, nggak mungkin. Jadi ada karyawan yang nongkrongin di sana. Jadi ya, gaji sama bonus karyawan itu dia yang tanggung. Nah, intinya bagi 2 nanti, bagi 2 terus dia ngasih bonus ke karyawan. Kalau gaji operasional karyawan masuk sebagai modal bagi kita, bagi internal manajemen, nanti dikurangi gitu. Itu yang saya lakukan. Tetapi nggak harus begitu gitu, maksudnya. Mungkin itu terlalu besar buat kawan-kawan, tetapi saya seperti saya bilang, dengan begitu pun angkanya kok masih bagus gitu. Dengan pembagian seperti itu pun, itu kan termasuk pembagian yang royal ya. Sudah 40-60 ke petani, sudah kita dibagi 2 sama manajemen, itu termasuk royal. Toh saya ngebagi ke saudara juga gitu, yang manajer saya itu saudara gitu, saudara yang ini apa namanya, dan saya kalau udah ada itu tuh kan nggak ada hitung-hitungannya, kalau sudah ridho, sudah itu nggak ada hitung-hitungannya gitu ya. Tapi dengan pembagian gitu aja masih bagus ininya. Saya kan pernah bilang itu sekian persen sampai sekian persen returnnya, dengan pembagian gitu masih bagus gitu. Berarti petaninya nggak digaji harian ya Pak ya? Dia kenapa Pak? Panen baru terima gaji ya dia. Petaninya itu nggak digaji harian ya? Kurang kedengaran Pak. Petaninya digaji harian nggak Pak katanya? Oh, gini, petani itu ada mitra ya, mitra ahli istilahnya tadi kan yang petani ahlinya lah. Petani ahli itu punya karyawan. Punya pekerja, dan itu pekerja bagian dari pekerja di lahan itu gitu ya. Seperti saya, satu mitra, saya ada berapa mitra lah, ada salah satu mitra ya, kita tunjukkan satu mitra, satu petani ahli ini, dia begitu menggarap, dia manggil karyawan, manggil pekerja, sampai kadang-kadang masuk tuh 30 orang atau 20. Nah itu digaji berdasarkan rate-nya dia. Jadi si pekerja itu digaji berapa orang gitu ya, berapa hari itu digaji, ada pembukuannya, dan itu masuk sebagai modal. Sedangkan si petani mitra itu dapat hasil yang 40%, 60 tadi, dia tidak dapat gaji, tapi dapat 40-60. Tapi umumnya mertilu sepertiga, cuman saya kasih kebijaksanaan, oke, saya kasih 40-60. Nah, ke petani yang lain yang belum jadi, sekarang kan lagi ngembangin nih. Di Bandung Selatan juga saya bikin cabang lagi. Cabang tuh maksudnya ada petani lain yang dompleng. Petani lainnya ikut. Saya bilang mertilu karena dia kan ini apa namanya, dompleng. Jaringannya pun ikut jaringan sini. Rasanya nggak adil 40-60. Mertilu juga. Mertilu, tapi saya kalau hasilnya bagus, saya kasih bonus. Bonusnya nanti ujung-ujungnya 40-60 juga gitu. Ada Cuman itu ya? Apa namanya, yang nggak bisa dijadiin patokan ya, artinya tergantung perhitungan kita, tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau memang itu benar, standar produksinya benar seperti yang kita dapatkan, dengan pola seperti itu masih bagus. Masih bagus. Oke, makasih. Derajat, kalau bisa sharing ininya Pak Derajat, gambaran aja untuk yang satu yang tadi yang udah jadi itu kira-kira besaran modalnya tuh
Mohon maaf kalau Nah, bisa itu, dibuka. di, Berapa? di Zoom meeting yang lalu pernah, bahkan saya dengan siklus 1 kali siklus plus siklus yang lagi dihadapi, saya udah punya rule of thumb gitu kan. Rule of thumb saya di bisnis siklus pendek. Siklus pendek itu ya kayak yang udah saya jalanin. Di luar itu saya nggak tahu ya. Di luar itu saya nggak tahu. Seperti tomat, tumpang sari sama cabe, kemudian bawang, tumpang sari sama cabe gitu ya, jagung. Jadi keluar modal 100 juta, turun modal 100 juta, itu akan keluar lagi 100 juta dalam satu siklus tani, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Itu rule of thumb kira-kira, dan itu dijadikan standar. Kalau kurang dari itu kita berpikir ada apa. Kalau lebih dari itu bonus lah gitu ya. Jadi begitu turun modal 100 juta, keluar 100 juta lagi marginnya dalam periode 3 bulan, 4 bulan. Nah, dengan pembagian tadi, 40-60, kemudian saya membagi ke karyawan, saya membagi ke manajer ya, itu kita dapat kurang lebih more or less 25 sampai 30% dari 100 juta itu. Jadi kalau 100 juta ya, keluar lagi 100 juta, kita tuh masih dapat 30% dari itu, dari 100 juta dalam satu siklus. Berarti menjadi Gambarannya gitu kira-kira. 200% Kurang gitu lebih ya? lah ya, tergantung prestasinya, kurang lebih, tapi prediksi saya dalam siklus ini masih tepat gitu. Masih sesuai, dan itu dijadikan standar buat saya. Standar begitu rule of thumb itu dapat, standar bahwa saya harus ngegarap berapa, makanya saya ngembangin nih. Seperti saya tempo hari di Sapi, Pak ya. Di Sapi itu saya come up dengan skema bahwa saya supaya saya ngelola bisnis ini enak, bagus, saya come up bahwa saya harus punya stok 100 ekor. Nah, tadi hitungan-hitungan Kang Sani tadi. Jadi, saya di Sapi waktu itu, saya come up dengan perhitungan bahwa saya harus ngurus 100 ekor. Baru skema bisnisnya lumayan bagus. Nah, makanya dengan rule of thumb tadi, 100 juta keluar 100 juta, misalnya. Nah, itu saya dengan kapasitas petani seperti ini, saya harus turun modal berapa gitu, kalau memang kita bisa stabilkan ini. Tapi ini kan step bertahap ya, jangan pula kita bernafsu lah ya, kita bertahap. Makanya saya bilang, saya tahun 2021 juga LRP sudah keluar, harus turun berapa kalau ini stabil terbukti gitu. Nggak tahu apa yakin. Jadi pola yang ada di kantor itu dibawa juga Pak Yakin, tenang aja. Terminologi masih sama Pak ya? Nah, masih sama lah. Itu kira-kira. Nanti saya bikin tabel sih Pak. Jadi dengan kira-kira 30% itu nanti kan kita bayar zakat 5% minimal ya. Kemudian ada dana sosial, itu dikurang-kurangi gitu. Itu return-nya itu berapa persen udah tahu tuh ininya, rank-nya. Oh, di bawang tuh sekian, di tomat tuh sekian, di jagung tuh sekian gitu. Kira-kira di sapi sekian, saya udah tahu juga tuh. Jadi kalau dari siklus yang saya jalani sekarang mudah-mudahan stabil seperti ini terus. Makanya standarnya saya mau standar seperti ini. Kalau ada masalah kita harus cari tahu apa nih masalahnya, masalah iklim kah, atau masalah jelek di bibit kah, atau ada masalah palsu di pupuk kah gitu kan, kita harus cari tahu tuh. Pokoknya standarnya begini kira-kira gitu ya, sehingga hasilnya kurang lebih more or less seperti itu. Gitu. Itu yang lagi kita jaga. Dan hal-hal seperti itu yang kita antarkan. Orang petani itu asal jalan aja dia itu. Dia harus harus diarahkan juga ininya. Petani itu asal jalan aja. Kelihatannya kan gini ya, kalau kemarin saya nangkap itu kan ada pertanyaan umum sebenarnya gitu kan di masalah itu. Kenapa sih petani itu miskin gitu ya? Kan kita mungkin bisa dibilang hampir nggak pernah gitu ngelihat petani di kampung itu kaya gitu kan, punya rumah mewah, mobil bagus. Makanya saya sudah declare ke petani. Salah satu tugas saya bilang, saya
mau bikin kesehatan keuangan petani bagus. Saya mau bikin income petani bagus, nggak babak belur. Itu salah satu, saya bilang, itu salah satu tugas saya. Makanya saya bilang, kalau ini seiring, kerjasama bagus, saya tahu kapasitas kamu itu ngelola berapa hektar. Kalau dari sisi kecukupannya harus ngelola 5 hektar kita kasih. Gitu. Supaya income dia bagus. Setelah income dia mulai sehat, enak menjalankannya. Orang kawan-kawan di kampung itu ini apalagi seperti saya bilang bahwa Bandung Selatan itu border area, Bandung Barat juga border area, itu orang kota tapi orang kampung tapi nggak merasa orang kampung, kebutuhannya sama dengan orang kota gitu. Itu ini kebutuhannya luar biasa sama dengan kita. Sehingga income itu harus kita sehatkan kalau kita mau maju. Kalau pandangan saya begitu. Makanya saya kamu itu harus, kalau kapasitasnya 5 hektar kita kasih 5 hektar. Kalau kebetulan modal kita memadai ya. Itu baru. Nah, sekarang dengan jalan udah 6 bulan saya sudah boleh dikatakan sedikit ini ya. Ada perubahan yang mendasar gitu di mentalnya petani. Asalnya waktu pertama-tama bekerja sama dengan kita, mereka tuh ada unsur memanfaatkan ya. Mumpung nih Pak Haji, mumpung Pak Haji ini gini. Ada unsur memanfaatkan. Tapi dengan saya, makanya harus banyak hadir tuh untuk itu juga. Jadi dengan besok saya hadir ke sana itu udah ditunggu orang-orang mau briefing juga nih. Skema-skema strategi-strategi seperti ini gitu. Nah, makanya ya kita tulus gitu. Tulus itu maksudnya tugas saya untuk menyehatkan keuangan petani. Kemudian supaya income petani bagus, bisa diandalkan. Itu tugas saya bilang. Saya declare ke petani. Dan sekarang alhamdulillah yang kasbon udah berkurang, malu dia. Dan dalam 6 bulan itu saya boleh bilang sudah banyak berubah. Termasuk internal tim saya. Internal tim saya juga kan bukan petani, harus dibina betul. Yang paling susah itu membina internal saya juga. Yang manajer yang saya tunjuk itu lebih susah lagi membinanya gitu. Dan itu ya kita harus turun, harus menyediakan waktu setiap saat gitu. Kalau saya tuh ini hampir 24 jam ada di situ gitu ya. Mumpung sekarang belum ada pekerjaan lagi, saya 24 jam di situ, mikir di situ terus. Seolah-olah begitulah. Saya mikir itu terus. Cari Facebook, cari YouTube pun mikir itu aja gitu. Itu sehingga kita itu bisa 1-2 langkah di depan mereka untuk menggiring mereka gitu. Gitu kira-kira pembagiannya ya seperti itu yang kita lakukan, tetapi nggak semua dikasih seperti itu, tergantung readiness mereka juga. Tetapi bukan berarti harus sama ya. Nanti kalau kawan-kawan menunjuk satu manajer, mungkin terlalu besar juga dibagi 2 juga, terlalu besar. Kalau saya bilang kebetulan salah satu adik saya yang jadi manajernya. Salah satu ini keponakan saya. Saya bilang kalau kita kaya di petani sama-sama kaya. Sama adik saya begitu. Kalau kita harus kaya dari pertanian, kita akan sama-sama kaya karena penghasilan kita sama, saya bilang. Ya oke. Kelihatannya cukup dulu ya. Ya. Ini insya Allah nanti tayang di YouTube, saya rekam biar nanti YouTube yang lupa-lupa juga bisa dengar lagi. Next-nya mungkin kalau menurut saya nih, saya mau tahu nanti detail mulai detail step per step bagaimana mendapatkan bibit, pupuk gitu kan, terus pemasaran, karena kemarin pun pertanyaan itu muncul gitu ya. Sambil mungkin nanti Kang Sani juga ada analisa lain gitu kan yang lebih lebih dalam lagi, dan dari teman-teman juga pertanyaan-pertanyaan lain. Saya rasa ini kita cukupkan sampai sekarang dulu. Terima kasih atas kehadirannya, sharingnya dari semuanya. Untuk keberkahan kita semua, kita
bacakan wakafatul masjid aja ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Matur Pak nuwun Derajat. semuanya, Pak Pak Derajat. Sani.